orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom. Hore. Halo yang sudah bergabung. Ada di mana saja kah ini? Wah, begitu on langsung ramai. Puji syukur ada langsung ribuan orang yang bersama-sama kita. Damai, damai, damai sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saat lagi Pastor akan memperdengarkan saudara sebuah pujian tentang keindahan sorga. Sorga itu indah, dan tempat yang indah di sorga adalah nanti menjadi tujuan kehidupan kita yang sesungguhnya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia memberikan mujizat yang terbesar, yaitu apa? Dirinya sendiri untuk menyelamatkanmu dari api neraka dan membebaskanmu dari dosa. Karena masalah utama manusia bukanlah keuangan, bukanlah penyakit, melainkan dosa. Dan yang utama inilah Tuhan Yesus datang. Dia memberikan dirinya. Inilah mujizat terbesar. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, memberikan dirinya sendiri untuk membebaskan engkau dari dosa-dosamu. Dia membayarnya dengan nyawanya sendiri, supaya setiap orang yang datang kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jelas di dalam Tuhan Yesus pasti, karena ini janji tertulis dalam firman Tuhan kitab suci, bahwa sorga adalah tujuan hidup orang percaya. Dan pujian berikut ini saudara-saudara akan dengar bagaimana indahnya sorga. Di sana kita menjadi pribadi yang suka menyembah Tuhan. Marilah sejak kita ada dalam dunia ini, masih bernapas, masih hidup, jadilah pribadi yang suka menyembah Tuhan. Pujian surga lebih indah akan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, waktu pujian dinaikkan, doa dinaikkan, Tuhan yang kudus disenangkan, Tuhan bertahta, dan lawatan Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
dengarkan ini, pasti deh terberkati banget. Indah bersamamu Tuhan, ada pengharapan yang tak akan mengecewakan. Indah menyembahmu Tuhan, ada kepastian yang tak pernah ada yang dapat berikan dibandingkan semua keindahan dunia. Surga lebih indah dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Surga lebih indah dibandingkan semua keindahan dunia. Surga lebih indah dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Surga lebih indah bersamamu Tuhan, ada pengharapan yang tak akan mengecewakan. Oh indah menyembahmu Tuhan, ada kepastian, amin, yang tak pernah ada yang dapat berikan dibandingkan semua keindahan dunia. Surga lebih indah dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Surga lebih indah dibandingkan semua keindahan dunia. Surga lebih indah dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Surga lebih dibandingkan semua keindahan dunia. Surga lebih indah dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Surga lebih kan merasakan hadirat surga. Surga lebih indah
Kami merasakan Tuhan hadirat-Mu. Oh, amin. Surga lebih indah. Amin. Jadi lebih indah. Jadi lebih indah. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang terberkati dengan pujian sorga lebih indah? Saya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan yang akan Pastor bagikan di Time for Bible adalah bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Saya akan bacakan ayat-ayatnya. Setelah itu saudara akan baca kesaksian-kesaksiannya untuk menunjukkan dan menguatkan Bapak Ibu sekalian bahwa kekuatan Tuhan lewat doa masih dinyatakan hari ini sebagai bukti Dia maha kuasa, Dia hidup, Dia berkuasa, dan firman-Nya ya dan amin. Time for Bible. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Hal yang mendasar yang saudara-saudara perlu tahu, yang menjadi pemberian sorga, yaitu mujizat terbesar dari Tuhan Yesus buat manusia adalah keselamatan. Ketik keselamatan, 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 keselamatan. Yuk kita melihat surat cinta Tuhan Yesus yang terambil dari kitab suci Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 15 sampai 17. Puji Tuhan. Pastor bacakan firman Tuhan tentang keselamatan ini bagi semua orang, termasuk orang-orang berdosa, asalkan dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juru selamat, dan Dia mengampuni dosa-dosa manusia. Yang berdosa diampuni, yang terhilang ditemukan, yang tersesat diselamatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang dalam gelap kepada terang yang ajaib. Oh, sungguh Tuhan, Engkau sungguh amazing. Engkau sungguh luar biasa. Firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 3, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam Tuhan Yesus kita punya hidup yang kekal. Amin, amin. Hidup yang kekal itu bicara soal kekekalan. Tapi jangan khawatir, banyak bagian juga tertulis firman Tuhan, Tuhan pelihara kita di hidup hari ini. Saudara juga tidak perlu khawatir, Tuhan pelihara hidupmu. Dalam Yesus, hidup orang percaya kepadanya terpelihara sempurna. Amin, amin. Ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati dan terhilang di api neraka, tidak disiksa selama-lamanya,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah mujizat terbesar yang surga berikan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Ini mujizat terbesar, yaitu apa? Dia berikan hidupnya. Dia berikan hidupnya untuk membayar engkau sendiri dari dosa, dari hukuman kekal. Yang nonton ini ada ribuan orang, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan orang yang menonton ini. Saya beritahu kepada saudara sebagai hamba Tuhan, saya dulu orang yang sangat berdosa. Tuhan Yesus ampuniku, Dia selamatkanku, Dia jadikan penciptaan yang baru. Dan hari ini sampaikan kepada setiap Bapak Ibu sekalian pemirsa, dimanapun berada, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus mau ampun dosa-dosamu. Tuhan Yesus mau sembuhkan engkau. Jangankan untuk mengubah hidupmu, menjamah, mengurapi engkau, nyawanya Dia berikan untuk menyelamatkan engkau. Inilah kasih terbesar, inilah mujizat terbesar yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita. Mari Bapak Ibu terkasih, bukalah hatimu, datanglah kepada Juru Selamat, percayalah kepadanya, maka engkau akan hidup. Bukan hidupmu hari ini saja terpelihara sempurna, amin, tapi nanti waktu kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita akan menerima hidup yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya firman-Nya ini? Amin, amin, amin. Saudara yang percaya diselamatkan, dibenarkan, dikuduskan, diurapi. Saya punya permintaan, kalau sudah percaya, sudah terima ini, jangan untuk sendiri, tapi juga bagikan. Bagikanlah kabar keselamatan terbaru ini di akhir zaman ini kepada setiap orang-orang yang kau kenal. Cukup dengan modal jempol, engkau share, engkau bagikan, engkau kasih komentar, dan orang terbangun. Kesaksian-kesaksian ini jadi berkat bagi seluruh dunia. Saya memberitakan, saudara membagikan dengan jempolmu, dan saya percaya seluruh ujung-ujung bumi, sampai kemana saja, Injil, kabar keselamatan diberitakan, jiwa-jiwa diselamatkan. Amin, amin. Jadi saudara, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, Ia sudah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal Tuhan berikan kepada kita. Hidup yang sesungguhnya, hidup yang abadi. Karena dunia ini bukanlah rumah kita. Apapun visi yang sudah Tuhan kasih kepada saudara-saudara dan saya, itu semua sifatnya hanya di dunia ini. Tetapi yang utama, Tuhan Yesus mau keselamatan roh kita di kekekalan. Karena begitu besar kasih Bapa kepada saudara dan saya, sehingga Ia memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya kita dibenarkan, kita diselamatkan. Saudara-saudara, ayat 17, sebab Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Saudara yang mengaku anak Tuhan Yesus, orang percaya, stop menghakimi dunia. Karena Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, yaitu Tuhan Yesus, bukan untuk menghakimi dunia,
Jadi saudara, pastikan hari ini kita sebagai orang percaya, orang Kristen, orang Katolik, anak Tuhan Yesus, apapun istilahnya saudara, stop menghakimi dunia. Tuhan Yesus saja datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Saudara dipanggil menjadi terang, eklesia, menjadi percaya, menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pemberita Injil, menjadi pengajar, guru-guru agama Kristen, bukan untuk menghakimi. Berbagai macam karunia Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing, diperlengkapi orang-orang kudus di akhir zaman, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ketika saudara hakimi orang lain, engkau sudah memutus jembatan untuk dia menerima keselamatan itu. Karena Tuhan pakai setiap kita hari-hari ini menjadi perpanjangan tangannya untuk mewartakan keselamatan bagi setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih dan pengampunan Tuhan Yesus. Ingat ya, jangan menghakimi dunia. Bukan tugas kita. Itu adalah nanti hak Bapa di sorga. Dialah satu-satunya hakim yang adil. Bapak Ibu terkasih, hari-hari hidup kita ini adalah hari-hari yang sangat singkat. Bukan cuma singkat, kita harus ingat juga, Tuhan ingatkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Maka kita harus pergunakan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik. Baik saudara yang hari ini sehat walafiat, ataupun Bapak Ibu yang dalam pemulihan kesehatan, disembuhkan Tuhan, pergunakanlah waktu-waktu ini dengan baik. Selain waktu ini singkat, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Semua berlangsung bisa saja dengan tiba-tiba. Kemarin Pastor berkesempatan untuk hadir ke rumah duka untuk memberikan penguatan serta ucapan selamat berpulang Ananda terkasih dari satu keluarga hamba Tuhan di usia sama Tuhan Yesus usianya, 33 tahun. Secara kita lihat manusia masih muda, tapi itulah semua terjadi dengan tiba-tiba. Kita tidak bisa tahu waktu, di mana, tempat, dan kapan. Tapi marilah sungguh-sungguh kita selama ada kesempatan, dikatakan hari ini, bukalah hatimu, percayalah kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Termasuk saudara-saudara yang sudah melayani, mari kita uji hati masing-masing. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Apakah kasih semula itu tetap ada dalam hidup kita? Ataukah kita sudah menjadi orang percaya yang sudah kehilangan kasih, kehilangan rasa cinta sama Tuhan Yesus? Segala sesuatu kita lakukan nampak rohani, tapi sebetulnya tidak lagi ada sebuah fellowship dekat, rasa cinta, kasih yang menyala itu sudah hilang. Mari Bapak Ibu terkasih, kemarin waktu Pastor datang juga berkesempatan selain menguatkan, juga memuji Tuhan, juga memberkati. Saya
belajar untuk ikut teladan Tuhan Yesus, suka memberkati, menguatkan, mendoakan, ya. Kami tidak pegang jemaat, kami tidak dalam penggembalaan, tapi jiwa-jiwa yang kami tahu, kenal, keluarganya atau teman ajak itu kedukaan, ya, saya senang hadir. Saya hadir itu hanya untuk menguatkan dan memberkati. Karena ini juga salah satu komitmen saya melewati hari-hari yang singkat ini, hari-hari yang jahat ini dengan tetap menjaga kasih yang dari Tuhan, yaitu melayani. Karena kapan kita berhenti melayani sesama, maka disitulah kita akan mulai merasakan kekeringan rohani. Kalau nggak kering rohani, bisa terjadi kesombongan rohani. Jadi bagi saya tetap akan melayani meskipun saya tidak dalam penggembalaan, saya tidak dalam memiliki jemaat gitu, tapi saya tetap memberikan hati melayani. Kalau ada orang-orang susah di Balikpapan, misalnya dia meninggal dan butuh bantuan, kita membantu. Kami ada stok peti, kami memberkati, begitu ya. Itu saja. Saya buat ini bukan untuk organisasi, bukan untuk kepentingan supaya kelihatan pelayanan besar atau gereja atau apa gitu, bukan. Saya mempersiapkan kekekalan itu. Jadi dalam pikiran saya hari ini, saya belajar, tundukkan daging ini dengan kehendak roh, supaya hanya berfokus pada kekekalan. Kiranya orang-orang dekat saya juga bisa memahami, sefrekuensi, dan bisa mengikuti. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kiranya apa yang saya share ini juga menjadi sebuah sesuatu yang masuk di hati, baik saudara jemaat di mana engkau bergereja ataupun saudara rekan hamba Tuhan melayani. Ayo, Tuhan ingatkan kita hari ini, Tuhan Yesus saja datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Masa kita anak Tuhan berani menghakimi sesama kita? Stoplah, ya. Tuhan memberkati setiap kita, dan Tuhan Yesus mau pakai setiap kita untuk menjadi perpanjangan tangannya. Mulutmu memberitakan keselamatan, mulutmu memberitakan kesembuhan, mulutmu memberitakan kasih Tuhan Yesus. Kiranya lewat sharing sederhana ini, semakin banyak lidah, mulut, bibir orang percaya, hamba-hamba Tuhan memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain, bukan perpecahan, bukan perbedaan, bukan penolakan, bukan peperangan atau perselisihan, bukan. Tapi lidah, mulut, bibir kita ini biarlah senantiasa memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini saya praktekkan. Dan oleh kemurahan Tuhan, hampir semua doa-doa kami Tuhan melawat. Bukan cuma doa-doa kami, tapi mendoakan pemirsa sekalian, Bapak Ibu terkasih, keluarga-keluarga yang sedang sakit. Hampir semua Tuhan lawat, Tuhan nyatakan kasih-Nya. Saya merasa senang sekali. Ini rada-rada GR, tapi saya rasa Tuhan memang senang pakai yang Tuhan senang pakai, begitu. Seperti setiap kita punya baju, dari sekian banyak baju itu
pasti ada beberapa yang Bapak Ibu senang pakai. Ya, bukan masalah baju merek mahal, bukan masalah wangi, tidak wangi, tapi ada memang beberapa baju saudara-saudara yang senang pakai. Bahkan kalau misalnya ibu-ibu punya dasternya ada beberapa, tapi ada satu daster yang dia suka pakai, padahal sudah kusut, udah benangnya lepas, udah bolong-bolong, tapi dia suka pakai tidur gitu. Demikian pun juga bapak-bapak punya celana tidur, ya, baju kaos-kaos gitu, padahal kaosnya beberapa, tapi dia suka pakai celana itu untuk tidur. Kenapa dia suka pakai? Saya merasa hari ini Tuhan suka dengan pelayanan model begini, sehingga Tuhan masih pakai. Itulah sebabnya saya bisa bersaksi setiap hari, masih sampai hari ini, begitu banyak kesaksian kesembuhan yang saya bisa saksikan, yang disampaikan langsung oleh pesaksi-pesaksi yang mereka alami langsung lewat pelayanan ini. Dan sekarang saudara, saya akan sajikan, dengarkan kesaksian-kesaksian ini dari Tuhan yang memberkati. Yang saya katakan tadi sebelumnya, Tuhan, saya melihat, saya merasakan, saya mengalami, Tuhan senang, suka pakai pelayanan ini. Padahal pelayanan ini sederhana. Pelayanan ini biasa-biasa. Tidak seperti orang-orang yang hebat-hebat yang lain, yang ibarat seperti baju, ada yang mahal, ini seperti yang murah saja, yang kusut sederhana, kasihan. Tapi suka pakai. Tuhan suka pakai. Dan saya mau dorong saudara-saudara, pikirkan ini. Pikirkan hidupmu dengan Tuhan, pikirkan kau melayani dengan Tuhan. Apa pelayanan kita hari ini? Apakah rutinitas, atau didorong organisasi atau sinodal, ataukah kita menjadi pribadi yang mengejar hadirmu Tuhan? Menjadi pribadi yang hatinya menjadi pemburu Tuhan, artinya selalu rindu melekat dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ini saya tambahkan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yuk kita bersyukur sama Tuhan atas renungan firman yang sudah kita dengar, serta kesaksian-kesaksian yang sudah Tuhan nyatakan. Tuhan tolong banyak orang, dan hari ini saudara yang mau datang kepada Tuhan, marilah kita sama-sama datang merendahkan hati dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, baik banget firman-Mu ya dan amin. Kasih-Mu nyata, kuasa-Mu betul-betul terjadi, hidup dan nyata. Kami lihat, kami dengar, kami rasakan. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Firman ini datang mengubahkan kami. Kasih-Mu datang ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan kami, supaya kami hidup baru, hidup suci, hidup kudus, dan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur firman-Mu ini melepaskan kami dari dosa dan memberikan kami hidup yang baru dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang sedang sakit saat ini juga, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Be healed in Jesus' name. Tumpangkan tangan di tubuhmu yang sakit. Aliran kesembuhan mengalir
mengalir, men-touch. Be clear. Negatif penyakit, negatif radang, negatif nyeri, negatif virus. Be clear. Darah Yesus mentahirkan. Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus menguduskan. Darah Yesus menyembuhkanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bersyukur buat kuasa-Mu, kesembuhan, firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu sekalian, siapa yang merasakan saat kita berdoa ada damai, ada penguatan, bahkan ada kesembuhan mengalir di tubuh setiap kita. Diberkatilah setiap Bapak Ibu yang di dalam pergumulan-pergumulanmu saat ini juga, lewat doa-doa, lewat berita firman Tuhan, saudara-saudara mendapatkan berkat-berkat rohani, kesembuhan ilahi, dan terima dengan gratis, cuma-cuma pemberian surga kepada kita dari Tuhan Yesus, keselamatan yang kekal. Amin. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak Ibu terkasih, sebelum Pastor akan mohonkan berkat untuk setiap air minum kita, rindu untuk memuji Tuhan Yesus Kristus. Sambil saudara siapkan air minum. Tadi ada ibu yang dari Flores, siapkan cereknya. Wah, biasa kita pakai gelas, botol, ya. Ini pakai cerek. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada satu pujian yang memberkati. Saya mau saudara-saudara dengar ini sebagai penguatan buat kita sekalian. Tuhan melakukan, Tuhan menyembuhkan. Pujian ini pasti deh menguatkan kita sebelum kita berdoa dan masuk hari yang baru. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Yes. Dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Kami kepadamu, karena Tuhan kami tidak ada sampai hari ini.
sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Amin. Dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Amin. Kami kepadamu, karena Tuhan kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Amin. Yes. Terberkatikan pujian ini, judulnya kalau bukan Tuhan gitu, itu judulnya ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu kalau terberkati silakan bisa lihat di YouTube ya. Yang bawakan pujian itu tadi namanya adalah Clarissa Dewi Fit Alicia gitu tulisannya ya. Puji Tuhan. Baik, tiba saatnya Pastor akan mohonkan berkat untuk setiap air minum Bapak Ibu terkasih. Mari yang sudah siapkan, saudara-saudara bisa angkat ya. Yang sebelumnya Pastor bilang tangan kiri, tangan kanan, ada yang minta Pastor kami angkat dua-dua. Ya, terserah Bapak Ibu sekalian, tapi intinya di sini Pastor akan mohonkan berkat untuk air yang akan kita minum. Karena kita sudah ibadah sama Tuhan. Tuhan bilang dalam kitab suci bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan, air minumnya diberkati. Makanannya pun yang engkau makan sepanjang hari ini, orang yang beribadah, makanannya menjadi berkat kesehatan, kesembuhan, bukan jadi penyakit. Dan Tuhan udah janji menjauhkan penyakit dari antara kita. Keluaran 23 ayat 25 itu tertulis firman Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa mohon kepada Bapa di surga. Bapakku yang di surga, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam surga. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Tiba saatnya kami mohonkan berkat-Mu untuk air yang akan kami minum. Wow. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air minum ini diberkati Tuhan. Amin. Waktu tadi Pastor berdoa, tiba-tiba spontan ngomong wow, karena ada sesuatu yang mentouch sensasi di tangan saya. Dan saya percaya bukan di tangan saya aja, tapi di tangan Bapak Ibu sekalian. Air ini, air berkat, minumlah dan sehatlah dan diberkati kesehatanmu. Amin.
Wah, seger banget, senang banget, syukur banget. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ketik, ucapkan di kolom komentar, kasih tulisan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang menganugerahkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Amin. Puji Tuhan. Badanku sehat banget. Tubuhku sehat banget. Engkau pun, saudara-saudara, badanmu sehat banget. Tubuhmu sehat banget. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ketik terima kasih Tuhan Yesus. Makasih semuanya. Banyak banget yang kasih gift. Ada Vanessa, makasih. Ya, lucu banget tadi ada seperti mahkota gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ketik terima kasih Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banget. Saya diberkati, saya sembuh, saya mau setia melihat Tuhan Yesus, saya milik Kristus selama-lamanya. Terima kasih, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wah, ada ribuan orang berterima kasih sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Makasih juga Bapak Ibu sekalian, saya melihat ada yang memberikan stiker di YouTube, ada yang memberikan bintang di Facebook, banyak yang memberikan gift di TikTok, bahkan juga yang like hampir 1 juta. Wah, cepat sekali, puji Tuhan. Ya, sehingga ini memberi semangat pada saya untuk melayani, karena pelayanan ini direspon oleh orang banyak baik dan juga jadi kesaksian. Saya senang sekali. Saudara-saudara, mohon juga doakan saya supaya Tuhan tetap mau pakai, dan supaya Andi Simon ini kerajinan tidak kendor, tetap rohnya menyala-nyala, dan juga didapat tetap setia sama Tuhan Yesus. Ya, mohon dukung doakan. Saya manusia biasa yang tidak luput dari kehilapan, kesalahan, kedagingan. Doakan supaya hamba Tuhan ini terus dipimpin oleh Roh Kudus, supaya tetap melayani dengan roh yang menyala-nyala dan disertai kerendahan hati. Saya rasa keren banget ya kalau Tuhan mengangkat hambanya tapi dia tetap rendah hati. Jadikan Tuhan, saya hambamu yang tetap rendah hati. Doakan Bapak Ibu sekalian ya, supaya Pastor tetap bisa melayani orang banyak. Puji Tuhan. Nanti hari Minggu ini kami ada ibadah disertai dengan ucapan syukur. Ucapan syukur ya, ada satu keluarga kayaknya dari luar kota gitu akan memberkati 150 porsi nasi goreng gitu. Ya, jadi ini dia memberkati ucapan syukur, entah apa gitu ya. Dia pernah datang bersama
orang tua terkasih, lalu kayaknya kemarin lewat Pak Melki ada info ke chat saya, dia ada datang dan akan membawa berkat syukur 150 pack, ya tambahan. Kalau dari kami masih besok menunya ada menu andalan di Teri Medan. Minggu lalu Teri Medan, Bapak Ibu, 15 kilo beras ludes dalam sekian menit. Saya senang sekali bisa kasih makan orang banyak. Senang sekali saya, puji Tuhan ya. Jadi itu saya infokan, disertai juga nanti itu awal bulan tanggal 7 ya, di tempat di mana Pastor melayani Balikpapan, Grace Balikpapan, itu disertai juga pembagian roti kesembuhan dan juga healing water. Puji Tuhan ya, kami dapat berkat, kami bisa siapkan healing water dalam kemasan botol ya, sehingga kami bisa membagikan kepada ribuan orang. Demikian juga roti perjamuan kesembuhan untuk ribuan orang. Puji Tuhan. Iya, saudara-saudara sekalian, terima kasih. Ini pelayanan hadir bisa menyentuh semua orang. Saya melihat, terima kasih Tuhan, menyentuh hampir semua kalangan. Dari yang paling bawah sampai yang paling atas pun juga bisa merasakan manfaatnya. Dan puji syukur. Terima kasih. Itu saja bisa saya share ya. Jadi tanggal 7 itu tadi tambahan, saudara-saudara, karena banyak yang bertanya, Pastor Andy ini apa keluar kota? Ya, karena memang bulan lalu ada rencana ada mau keluar kota seperti Kupang dan Timor Leste. Ternyata lewat Pak Denny kemarin, saya juga kemarin sudah langsung video call dengan ketum daripada pelaksana Hari Doa Nasional yang dilaksanakan di Kupang. Kami sudah video call kemarin dan berbincang-bincang. Ternyata beliau menyambut dengan luar biasa. Saya sebut yang terkasih namanya Bapak Irjen Silitonga. Maaf kalau salah marganya. Ya, beliau akan nanti juga sudah digerakkan Tuhan dan pertemuan dengan hamba Tuhan se-Kupang, katanya 8 aras gereja. Rupanya mereka sudah bertahun-tahun berdoa supaya hamba Tuhan ini Andi Simon bisa datang ke Kupang dan bisa memuji Tuhan di Kupang. Doakan semuanya, semua bisa berjalan. Nanti saya update bagaimana, termasuk Timor Leste. Kemarin juga di-update, saya baca saja update-nya ini. Untuk negara Timor Leste ini dapat update-nya adalah malam Pak Denny, hasil meeting kami panitia dan staf kabinet wakil Perdana Menteri bahwa kami mengundang Pak Andi. Jadi ini sepertinya reschedule ya. Kami mengundang Pak Andi tanggal 30 Agustus 2024
dalam rangka perayaan Hari Konsulta Populer Independen Timor Leste yang akan dihadiri juga oleh Bapak Presiden Timor Leste, Perdana Menteri Timor Leste. Jadi ini saya update infonya, Bapak Ibu sekalian ya. Saya hamba Tuhan, jadilah padaku apa yang Tuhan kehendaki. Baik, itu saja yang bisa saya share tambahannya. Mari kita akan masuk di hari yang baru. Saya minta Bapak Ibu terkasih, dengan kasih angkatlah dua tanganmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dengan tangan yang terangkat, Bapa, kami mohonkan berkat daripadamu. Masuk di hari yang baru ini dengan berkat-berkat yang ceria, berkat-berkat yang baik, berkat-berkat surgawi, kesembuhan ilahi, kedamaian dari Bapa mengalirlah di setiap kami. Amin. Bapak Ibu terkasih, saya hamba Tuhan meneruskan berkat dari Bapa di surga. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau kesehatanmu, di hatimu, di pekerjaanmu, di keluargamu, di rumah tanggamu, di studi anak-anakmu, lumbung-lumbungmu, masa depanmu, dan keturunanmu. Segala berkat ini dalam proteksi darah Yesus Kristus menutup bungkus kita dengan sempurna. Amin, amin. Terima dengan iman, dengan penuh sukacita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom semuanya. Ingatlah selalu, sola fide. Apapun yang kau alami, hiduplah oleh iman. Tuhan tidak meninggalkan kita. Imanmu itu luar biasa karena Tuhan Yesus. Tuhan Immanuel serta kita sampai selama-lamanya. Dan bless you semuanya. Dadah. Jangan lupa kiss bye. Door. Closing ya. Dadah. Yeay. Dadah. Dadah.